sejati artinya tetap mempercayai Tuhan di dalam situasi dan keadaan apapun juga. Di saat kita bahagia maupun di saat kesedihan datang, maka iman sejati tidak akan goyah. Iman sejati adalah tetap mempercayai Tuhan di saat kita sudah ditolong Tuhan maupun belum ditolong Tuhan. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Jangan memiliki iman yang terus kanak-kanak, tetapi bangunlah iman kita agar terus bertumbuh makin dewasa, sehingga iman kita tidak pernah goyah kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam sukacita. Hari ini saudara sekalian kita bertemu kembali dalam program Mezbah Mujizat. Dan jika Anda diberkati, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga Anda pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan juga Anda share kepada teman-teman saudara. Hari ini apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah Tuhan kita, Yesus tetap dapat kita andalkan. Alkitab berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia, Tuhan, sabar terhadap kamu, karena Tuhan mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hari ini jangan pernah meragukan akan kesetiaan dan janji Tuhan. Dia Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Percayalah, Dia Tuhan selalu tepat waktu menepati setiap janjinya bagi kita. Kalau saudara percaya, ayo coba ketik katakan, Yesus tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi, katakan, Yesus tidak lalai menepati janjinya. Dan mari kita akan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, dan kita akan naikkan pujian penyembahan kita bersama dengan BMC Worship. Naikkan penyembahan dan pujianmu dengan iman kepada Yesus. Shalom, sahabat Mezbah Mujizat yang dikasihi dalam Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian, sembah syukur kita kepada Tuhan, karena Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih. Penyertaan-Mu sungguh sempurna, rancangan-Mu penuh damai Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami di tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Gembala yang baik Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau tetap taat dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan
Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Haleluya, terima kasih. Sungguh mulia nama Tuhan, mari kita mengagungkan Dia dan tinggikan namanya sebab Dia yang layak kita puji. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan. Mari kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan, katakan mulialah, sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Engkau Raja kami yang ajaib, Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya, nama-Mu ajaib. Pimpin kami, bawa kami Tuhan di jalan
bersyukur pada Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit, yang kami nyanyikan. Terpujilah namamu Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, besar setia Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Itulah pujian bersama dengan BMC Worship. Dan jika Anda percaya, katakan besar kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, coba ketik, katakan besar kesetiaan Tuhan. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat yang hadir secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Percayalah bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan jadikan buat saudara dan saya. Hari ini sekalian kita akan belajar kebenaran firman dengan judul Mengapa Tuhan Diam Saja? Mengapa Tuhan diam saja? Ada banyak orang bertanya, jika Tuhan baik dan maha kasih, mengapa Tuhan diam saja pada saat kejahatan terjadi? Mengapa Tuhan diam saja pada saat gempa maupun juga kecelakaan terjadi? Bahkan ada juga orang yang bertanya, jika Tuhan baik, mengapa Tuhan tidak segera menolong saya, serta belum menjawab doa saya? Saudara, apakah ada pertanyaan yang sama yang kita juga pernah atau sedang tanyakan dalam hidup kita? Mengapa Tuhan diam saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita akan belajar dari kehidupan Raja Daud. Dia berkata dalam Mazmur 28 ayat pertama, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Jangan diam saja, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau Tuhan tetap membisu terhadap aku, tetap diam saja, tidak berbicara, tidak bergerak menolong, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Saudara sekalian, ternyata Daud hari itu sedang mengalami situasi yang sama dengan yang mungkin sedang kita alami hari ini, di mana ada saudara yang merasa Tuhan diam dan membisu terhadap kita. Tahukah Anda bahwa ternyata Daud juga menganggap, mengapa Tuhan berdiam diri saja? Mengapa Tuhan membisu, tidak menolongnya? Tahukah Anda bahwa situasi ini bukan hanya dialami oleh Daud, bukan hanya kita alami, tetapi dialami oleh banyak orang. Selamat, ternyata kita tidak sendirian, sebab banyak orang juga pernah mengalami bahwa Tuhan sepertinya diam saja. Tuhan sepertinya bisu, tidak segera menjawab. Bayangkan, sekaliber Daud saja yang begitu intim kepada Tuhan, pernah mengalami saat di mana Tuhan diam saja dan membisu.
apalagi setiap kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan diam saja? Apakah Tuhan sedang ngambek? Apakah Tuhan sedang tertidur? Apakah Tuhan sedang terlalu sibuk? Ataukah Tuhan sedang pergi? Saudara sekalian, ternyata pertanyaan dan pernyataan Daud bahwa mengapa Tuhan diam dan membisu, ternyata ada jawabannya. Lihat, selisih hanya 5 ayat kemudian, Daud yang sama, dia menuliskan di dalam Mazmur 28 ayat 6-7. Terpujilah Tuhan, karena Ia Tuhan telah mendengar suara permohonanku. Terpujilah Tuhan karena Ia Tuhan telah mendengar suara permohonanku. Padahal di ayat yang pertama, Saudaraku, Daud berkata, mengapa Tuhan berdiam diri dan membisu? Tetapi selisih 5 ayat kemudian, di ayat yang ke-6, Daud berkata, terpujilah Tuhan, karena Ia Tuhan telah mendengar suara permohonanku. Ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian lihat, ternyata tidak selamanya Tuhan diam saja. Puji Tuhan. Ayo coba ketik katakan, tidak selamanya Tuhan diam. Ayo coba ketik katakan, tidak selamanya Tuhan diam. Ternyata tidak selamanya Tuhan diam dan membisu. Tiba waktunya, Tuhan akhirnya bergerak menolong, serta menjawab doa Daud, dan menjawab doa saya, dan doa saudara. Lihat bagaimana di ayat yang pertama Daud berkata, mengapa Tuhan diam dan membisu? Tetapi di ayat yang ke-6 Daud berkata, terpujilah Tuhan yang telah mendengar dan menjawab doaku. Percayalah, tidak selamanya Tuhan diam dan membisu bagi kita. Percayalah akan tiba waktunya Tuhan bergerak dan menolong serta menjawab doa kita. Hari ini, apapun persoalan yang sedang saudara gumulkan, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hutang, masalah keluarga, masalah kesehatan, mungkin masalah pelayanan, masalah apapun juga, ketika Tuhan seolah-olah diam dan membisu, percayalah, itu hanya sementara. Haleluya. Tidak selamanya Tuhan diam. Tetapi segera tiba waktunya Tuhan menjawab doa saudara dan saya. Ayo coba ketik katakan, Tuhan tidak pernah selamanya membisu. Sekali lagi, Tuhan tidak selamanya membisu. Nah pertanyaannya, mengapa Tuhan diam saja? Saudara, mungkin kita frustrasi dan bertanya-tanya mengapa Tuhan diam saja. Ternyata jawaban yang kita bisa dapatkan, mengapa Tuhan diam saja? Sebab Tuhan sedang menguji hidup kita. Sekali lagi, mengapa Tuhan diam saja? Bukan karena Tuhan sedang tidur, terlalu sibuk, bukan karena Tuhan ngambek, bukan karena Tuhan, saudaraku, sedang pergi, tetapi ketika Tuhan diam saja, sebab Tuhan sedang menguji hidup kita. Tuhan sedang menguji hidup kita. Masih ingat pada saat saudara ujian ketika kita sekolah? Semua diharap tenang, sebab ada ujian. Sehingga guru juga diam saja, tetapi matanya mengawasi para murid-muridnya yang sedang mengerjakan dan menghadapi ujian. Demikian juga dengan Tuhan kita. Di saat Tuhan diam saja, di saat Tuhan membisu,
itu berarti Tuhan sedang menguji hidup kita. Itu berarti kita sedang melewati ujian kenaikan kelas. Jangan salah mengerti. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk. Tuhan tidak pernah ngambek. Tetapi Tuhan sedang diam membisu karena Dia tahu kita sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Ayo coba kalau saudara percaya dan mengerti, katakan, Tuhan diam karena saya sedang diuji. Sekali lagi, coba ketik katakan, Tuhan diam karena saya sedang diuji. Hari ini, ketika engkau sedang melewati ujian keuangan, ujian kesehatan, ujian pernikahan, ujian pelayanan, ujian iman, ujian apapun juga, di saat itulah Tuhan Sang Guru Agung kita diam. Bukan berarti Dia meninggalkan kita, tetapi Dia sedang mengawasi kita. Dia sedang mendampingi kita pada saat kita melewati ujian, walaupun Dia diam saja. Ingat saudaraku, guru itu akan banyak bicara pada saat dia sedang mengajar, tetapi saat murid-muridnya sedang melewati ujian, maka guru akan diam. Nah, pertanyaannya sekarang, ujian apa yang harus kita hadapi? Saya akan bagikan 3 pengertian ujian apa yang kita harus hadapi pada saat Tuhan diam saja. Yang pertama, saudaraku, ujian sesuai mata pelajaran yang sudah diajarkan. Yang pertama adalah ujian sesuai mata pelajaran yang sudah Tuhan ajarkan, yang sudah kita terima. Nah, selesai pelajaran firman yang kita terima, percayalah, biasanya akan disusul dengan ujian kenaikan kelas. Saudara, firman Tuhan adalah pedang bermata 2. Dan percayalah, pertama kali yang diuji oleh firman yang disampaikan itu bukanlah pendengarnya dulu, tetapi pemberitanya dulu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai para pengkhotbah, kita jelas memahami itu. Bahwa seringkali saat Tuhan mewahyukan firman-Nya, lalu kita ajarkan kepada jemaat, maka akibatnya setelah itu, kita dulu sebagai pemberitanya yang akan melewati ujian. Di saat saudara mungkin sedang diajar Tuhan, kisah hidup Ayub, saat melewati ujian penderitaan, ujian kehilangan, maka jangan heran, akhirnya setelah Tuhan Sang Guru Agung merasa kita sudah cukup menerima pengajaran itu, sesuai mata pelajaran itu, maka akhirnya Tuhan mengizinkan kita menghadapi, melewati sebuah ujian seperti yang Ayub lewati. Di saat saudara sedang diajar tentang penguasaan diri, biasanya tidak tunggu lama, saudara akan menghadapi ujian melewati ketidaksabaran, ujian melewati godaan-godaan. Di saat saudara mendengar firman, diajar tentang mengampuni, biasanya tidak lama kemudian, saudara akan diuji melewati keadaan yang penuh dengan kebencian, kekecewaan, serta luka. Tetapi di situ kita harus belajar praktek apa yang kita sudah pelajari untuk kita mengampuni. Ketika kita diajar tentang bersyukur, maka jangan heran akhirnya saudara melewati ujian, keadaan yang sulit untuk bersyukur. Tetapi saudara harus belajar tetap mempraktekkan, supaya kita lulus dari ujian. Belajarlah bersyukur. Hari ini, ketika engkau sedang melewati masa Tuhan diam saja, seolah-olah doamu belum dijawab Tuhan, itu berarti Tuhan sedang menguji kita sesuai dengan mata pelajaran yang sudah kita pelajari, sesuai dengan mata pelajaran yang sudah diajarkan.
Saya menghadapi dan melewati hal yang sama. Setiap kali saya menyampaikan firman, misalnya tentang, saudaraku, ketulusan hati, maka saya akan melewati ujian di mana ada sesuatu yang menggoda dan mau merusak suasana hati saya. Tetapi saya belajar untuk mempraktekkan agar saya bisa lulus dari ujian dan saya tetap punya ketulusan hati. Di saat kita menyampaikan atau belajar tentang kesabaran, biasanya kita akan melewati dan menghadapi orang-orang yang membuat kita jengkel, keadaan yang membuat kita bisa mudah marah, terpancing emosi. Tetapi di sini kita harus lulus dari ujian. Ayo coba ketik, katakan, saya tidak boleh gagal dari ujian. Sekali lagi coba ketik, saya tidak boleh gagal dari ujian. Percayalah, setiap apapun yang Tuhan ajarkan dalam hidup saudara, maka saudara harus melewati ujian yang sama dengan mata pelajaran yang kita sudah terima. Ketika seorang hamba Tuhan banyak mengajar tentang keluarga, tentang pernikahan, nggak heran hamba Tuhan itu akhirnya akan melewati ujian dalam pernikahan dan dalam keluarganya. Itu sebabnya kita ini akan di-challenge, akan diuji, seperti kekuatan atau pelajaran yang kita sering ajarkan. Ya, jadi kalau saudaraku, Tuhan tahu kita mungkin banyak mengajar tentang, yaitu saudaraku, memberi, berkorban. Maka jangan heran kita juga akan melewati ujian dalam soal memberi atau berkorban. Ada orang banyak mengajar tentang leadership, kepemimpinan. Tidak heran akhirnya dia justru di-challenge, ditantang Tuhan melewati ujian tentang kepemimpinan. Di saat integritasnya harus dipertahankan. Di saat mungkin orang-orang yang dipimpin mengecewakan dan melukainya. Apakah dia mau praktek dan melakukan seperti apa yang diajarkan? Ada orang bertanya, kenapa saya ini harus melewati ujian-ujian yang saya sudah belajar? Ya, memang begitu. Supaya Tuhan lihat kita sudah lulus dan dapat nilai yang bagus. Ayo coba ketiklah, katakan, saya harus lulus dari ujian. Sekali lagi katakan, saya harus lulus dari ujian. Yang kedua, ujian apa yang harus kita hadapi? Yang kedua adalah ujian sesuai tingkat kelas kita. Ujian sesuai tingkat kelas kita. Saudara, tidak mungkin anak SD kelas 5 mendapat ujian SMA kelas 3. Jika sampai gurunya memberi kepada anak muridnya kelas 5 SD, memberi ujian anak SMA kelas 3, itu namanya gurunya yang bodoh atau gila. Jelas ketika murid-murid itu masih usia kelas 5 SD, di tingkat 5 SD, maka dia akan mendapat ujian kelas 5 SD. Sebaliknya juga tidak mungkin anak SMA kelas 3 akan mendapat ujian SD kelas 3. Ya nggak mungkin. Itu namanya terlalu muda sekali. Nah, jika hari ini saudara sedang melewati ujian yang makin sulit, yang makin berat, bersyukurlah. Itu berarti kelasmu sudah semakin tinggi. Haleluya. Itu berarti tingkat kelas kita sudah semakin tinggi. Amin, saudaraku. Ujian tidak mungkin semakin rendah. Tetapi justru ujian itu akan semakin tinggi. Dan tingkat kesulitannya serta jebakan-jebakannya akan semakin sulit. Jangan marah dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Loh, saya tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok makin banyak tantangannya? Itu artinya Anda sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Dan kelasmu bukan lagi kelas yang bawah, tapi kelas yang atas. Ayo coba ketik, katakan bahwa ujian selalu
sesuai dengan tingkat kelas saya. Sekali lagi, ujian selalu sesuai dengan tingkat kelas saya. Jadi saudara sekalian, mari kita belajar. Jika tambah hari, tambah Anda lewati ujian yang makin berat, masalah yang makin rumit, itu sesuai dengan tingkat kelas kita. Masih ingat kalau saudara pernah main game, ya, contohnya main game Tetris. Jelas tingkat kesulitan main Tetris di level 1 berbeda dengan tingkat kesulitan di level yang 20. Tingkat level yang 1 mungkin gampang sekali. Tapi begitu Anda lulus, Anda lewat level 2, ujiannya juga lebih berat. Lalu level 3, level 4, level 5, sampai level 20, makin sulit. Kenapa? Karena itu adalah ujian sesuai dengan tingkat kelas kita. Bersyukurlah jika ujian kita makin sulit. Bersyukurlah jika ujian kita makin berat. Berarti kita sudah level mahasiswa. Berarti kita sudah level S2 atau S3. Nah, hari ini saudaraku, jangan pernah marah dan kecewa dengan Tuhan. Sebab selalu ujian yang kita hadapi sesuai dengan level kelas kita. Ayo coba ketik katakan, terima kasih buat ujian yang aku terima. Terima kasih buat ujian yang aku terima. Yang ketiga, ujian apa yang kita harus hadapi? Yang ketiga, ujian yang tidak melebihi kekuatan kita. Ujian yang tidak melebihi kekuatan kita. Hanya guru dan dosen yang bodoh saja yang akan senang saat melihat murid-muridnya gagal. Jelas guru yang baik, dosen yang baik akan memberi bahan ujian yang sesuai dan mereka tahu bahwa murid-muridnya bisa lulus. Guru yang baik justru tidak mempersulit muridnya dan dia ketawa bahagia saat muridnya banyak yang gagal, banyak yang dapat nilai yang jelek. Tetapi justru guru yang baik ketawa bahagia saat para murid-muridnya banyak yang lulus dan angka hasil ujiannya tinggi-tinggi. Nah, saudara sekalian, percayalah Tuhan yang sama, Yesus Sang Guru Agung kita, Dia tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kekuatan kita. Ingat bahwa firman berkata, pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan ingat bahwa setiap guru yang memberi ujian bagi muridnya, guru itu sudah tahu jawaban soal-soal itu. Haleluya. Percayalah, serumit apapun masalahmu hari ini, Tuhan sudah punya jawaban bagi persoalan kita. Tuhan sudah punya jalan keluar. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Katakan amin. Makin banyak murid yang lulus dengan nilai tinggi, maka guru itu makin bahagia. Dan grade atau level guru itu akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin banyak murid yang gagal, nilainya jelek, maka grade daripada guru yang mengajar itu akan makin turun. Nah, percayalah Tuhan Sang Guru Agung tidak akan memberi ujian melebihi kekuatan kita. Jika hari ini Anda merasa sudah tidak kuat akan persoalan yang kau hadapi, tenang. Tuhan tahu kok bahwa sebenarnya saudara bisa menghadapi dan pasti bisa lulus. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi kekuatan kita. Walaupun terkadang seolah-olah sangat berat sepertinya, tapi percayalah, itu selalu tidak melebihi kekuatan kita. Ayo coba ketik katakan, ujian yang aku hadapi tidak pernah melebihi kekuatanku. Sekali lagi coba ketik katakan, ujian yang aku hadapi tidak pernah melebihi kekuatanku. Hari ini, kita harus menyadari, pada saat Tuhan diam saja, itu artinya Tuhan sedang menguji kita. Pertanyaannya, apa tugas kita saat melewati ujian? Balik dalam Mazmur 28 ayat 6-7. Daud berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku.
Tuhan tidak selamanya diam, tidak selamanya membisu. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kepada Tuhan hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dari sini kita belajar apa tugas kita saat kita melewati ujian. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur. Tetaplah, saudaraku, andalkan Tuhan sebagai kekuatan dan perisai kita. Percayalah bahwa, saudaraku, Tuhan selalu tepat waktu menolong kita. Dan percayalah bahwa setiap, saudaraku, ujian yang kita lewati tidak pernah melebihi level kelas kita. Ayo coba ketik katakan, aku tetap percaya saat melewati ujian. Sekali lagi katakan, coba ketik, aku tetap percaya saat melewati ujian. Jawablah setiap ujian-ujian yang Anda lewati dengan benar, agar kita lulus dengan nilai terbaik. Selamat melewati ujian kenaikan kelas. Haleluya. Selamat melewati ujian kenaikan kelas. Kesimpulannya, jika Tuhan diam saja, itu berarti Tuhan sedang memberi ujian kenaikan kelas. Itu berarti kita sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Seperti guru yang diam saat murid-muridnya melewati ujian kenaikan kelas. Nah, ujian apa yang harus kita hadapi? Yang pertama, ujian sesuai mata pelajaran yang sudah diajarkan. Hari ini, ketika engkau sedang melewati ujian keuangan, itu karena engkau sudah menerima pelajaran itu. Dan Tuhan mau kita lulus. Praktekkan, jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Yang kedua, ujian sesuai tingkat kelas kita. Tidak pernah Tuhan memberi ujian di bawah dari tingkat kelas kita, atau di atas dari tingkat kelas kita. Ujian apapun yang sedang kita lewati, pasti sesuai dengan tingkat kelas kita. Dan yang ketiga, ujian yang tidak melebihi kekuatan kita. Percayalah, Tuhan sudah punya jawaban bagi setiap ujian yang kita harus lewati. Ayo coba ketik katakan, Tuhan diam karena sedang menguji saya. Sekali lagi coba ketik, Tuhan diam karena sedang menguji saya. Saudara, besok Sabtu saya akan sampaikan Tuhan tahu. Tuhan tahu, Anda bisa ikuti jam 7 malam waktu Jakarta, hari Sabtu besok, atau juga siaran ulangnya. Dan saya percaya hari ini, kasih setia Tuhan nyata buat kita. Jangan pernah kecewa dan marah dengan Tuhan. Ketika Tuhan diam saja, Dia sedang menguji kita, sesuai dengan mata pelajaran yang sudah kita terima, sesuai dengan tingkat kelas kita, dan tidak melebihi kekuatan kita. Siapa mau lulus ujian? Ayo angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat. Tuhan tolong, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang melewati masalah keuangan, pekerjaan, hutang, Tuhan yang menolong dan memberi mujizat dan berkat. Dan juga yang melewati masalah keluarga, perjodohan, masalah suami, istri, anak, orang tua. Tuhan yang menolong menjamah. Masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Tuhan yang menolong dan memberi mujizat dalam nama Yesus. Juga setiap sahabat Mesbah Mujizat yang sudah Tuhan menaikkan doa, permohonan doa, Tuhan menjawab satu persatu. Mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Dan sekarang sudah kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo saudaraku, kalau Anda diberkati oleh program YouTube channel Bethany Miracle Center ini, jangan lupa subscribe, dan juga like, dan share, dan juga komen yang baik. Follow Instagram saya Lukas Kusuma, dan Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook juga ada Bethany Church. Dan setiap hari jam 7 malam waktu Jakarta, kami akan hadir menjadi berkat buat saudara dan saya. Sampai berjumpa besok, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.